Oke, terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman EAG UBSC. Di kesempatan kali ini aku mau mencoba untuk membantu bagaimana penentuan hipocenter gempa dengan metode triangulasi. Untuk metode triangulasi sendiri itu merupakan metode yang paling sederhana dalam menentukan epicenter dengan memanfaatkan adanya selisih dari gelombang S dan juga gelombang V. Hipocenter itu tempat terjadinya gempa bumi di bawah permukaan bumi. Sedangkan kalau misalnya epicenter itu proyeksi dari hipocenter, sehingga maka epicenter sendiri itu berada di permukaan bumi dalam koordinat grafis. Biasanya dinyatakan dalam koordinat grafis gitu. Terus untuk penentuan hipocenter gempa dengan metode triangulasi sendiri, itu tahap awal yang dilakukan yaitu dengan pengambilan event gempa. Untuk pengambilan event gempa secara open source itu bisa menggunakan software Seisgram 2G dengan kombinasi software Java. Oke, selanjutnya kita buka Iris Edu yang Wilber. Kita pilih yang Wilber 3 ini. Nah, di sini kita bisa memilih event gempa yang mau kita gunakan. Di sini kita bisa custom untuk tanggal event gempanya. Misalnya kita pakai di awal bulan Januari hingga di awal bulan November gitu. Terus untuk besar magnitudenya, misalnya kita pilih 5 hingga 10 magnitud, lalu bisa kita get event. Nah, kalau udah nanti di sini akan tertera berbagai macam wilayah yang gempanya itu terjadi selama dari rentang waktu yang udah kita tentukan tadi. Nah, misalnya kita pakai daerah Flores untuk wilayah Indonesia gitu misalnya. Kalau udah, nanti di sini ada berbagai macam stasiun perekaman dari gelombang seismik yang terjadi ketika gempa itu terjadi. Nah, di sini misalnya di sini kan ada 150 stasiun. Nah, untuk pengolahan data ini lebih baik itu semakin banyak stasiun yang digunakan itu semakin baik. Cuman karena kita cuma untuk contoh, misalnya kita cuman pakai satu stasiun aja gitu. Atau mau lebih dari satu stasiun, misalnya kita pakai 3 stasiun gitu, misalnya ya. Terus habis itu kita bisa request data. Untuk request data, nanti di sini kita masukkan nama, lalu kita masukkan email. Nanti data tersebut itu akan dikirim melalui email yang kita cantumkan ke dalam sini. Oke, lalu kita klik submit. Kalau udah nanti akan masuk email kurang lebihnya seperti ini. Nah, terus nanti kita klik ini pick up datanya. Lalu di sini bisa kita download dari masing-masing stasiun yang terekam. Jadi misalnya kita download yang ini kan untuk gelombang seismik itu kan ada 3 komponen ya, komponen Z, N, sama E. Jadi di sini kita masing-masing stasiunnya itu ada 3 komponen. Bisa kita download. Ini kita download dalam stasiun FUNA ini. Untuk selanjutnya, pengolahan atau picking gelombang itu dilakukan menggunakan software Seisgram 2G dengan bantuan dari software Java. Nah, untuk proses pengolahan datanya yang di Seisgram itu, ini aplikasi Seisgramnya, lalu kita pilih Properties, lalu di sini open width-nya itu kita ubah ke change
terus nanti kita pilih yang Java. Jadi untuk pembacaan seisgram ini dibantu dengan software Java gitu. Kalau udah kita oke aja, lalu kita buka dan kita input data microsize-nya. Kita open file. Nah, ini untuk data microsize-nya yang 3 komponen dalam format SAC, lalu bisa kita open. Nah, kurang lebihnya untuk gambaran gelombang microsize-nya itu seperti ini yang sudah bisa terbaca di software Seisgram. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan picking pada gelombang P dan juga gelombang S. Untuk picking gelombang P itu kita menggunakan yang BHZ di sini untuk yang gelombang ini. Sedangkan untuk penentuan picking gelombang S itu ada di line BH1 atau di BH2 yang kuning atau yang ungu ini. Nah, untuk gelombang P di sini bisa kita zoom in atau zoom out untuk gambar gelombangnya. Nah, untuk gelombang P sendiri itu merupakan gelombang primer sehingga gelombang ini tuh bisa datangnya itu lebih awal dibandingkan dari gelombang S. Nah, untuk gelombang P sendiri itu kan dia melewati segala jenis medium ya, makanya dia untuk tibanya itu atau tercatatnya di seismograf itu dia lebih awal. Nah, untuk proses pickingnya kita klik pick ini, lalu kita pilih yang gelombang P. Misalnya kita mau sebenarnya ini bebas tergantung interpretasi kita masing-masing. Misalnya kita mau menginterpretasi awal gelombang P itu ada di sini dengan pembacaan sebagai berikut. Misalnya untuk yang E ini itu dinyatakan apabila gelombang itu tidak jelas. Terus kalau yang I ini apabila gelombang jelas, sedangkan untuk C di sini apabila start gelombangnya itu ada di bukit, kalau misalnya yang D ini kalau start gelombangnya itu ada di lembah. Jadi misalnya kita penentuan gelombang P-nya ada di sini misalnya. Nah, menurut pembacaan misalnya ini gelombangnya itu dianggap jelas gitu. Jadi kita pakai yang I dan juga karena ada di puncak maka kita pilih yang C. Oke, lalu kita pencet yang set. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan muncul waktu untuk gelombang P dan juga nilai amplitudenya. Ini untuk waktunya, yaitu pada di jam 14 menit ke-16 detik ke-38. Nah, ini yang nantinya akan dicatat eh, untuk sebagai data pengolahan. Lalu selanjutnya untuk penentuan gelombang S, itu bisa kita lihat di line yang kuning sama yang ungu ini. Misalnya untuk gelombang S itu kan dia memiliki amplitudo yang lebih besar ya dibandingkan gelombang P. Jadi misalnya pembacaannya ada di sini. Nah, di sini misalnya kita baca jelas juga dan dia ada di puncak. Oh, oke, bisa kita geser. Nah, lalu kita set. Nah, untuk selanjutnya itu juga menjadi pembacaan untuk gelombang S. Nah, ini untuk waktu tiba dari gelombang S, sedangkan ini untuk waktu tiba gelombang P. Dan ini juga nilai PS min PP-nya dicatat untuk sebagai data pengolahan. Oh, jangan lupa untuk pengolahan juga ini dilakukan di semua stasiun yang sudah kita download tadi. Nah, kalau misalnya sudah dicatat, kurang lebihnya hasilnya nanti seperti ini. Jadi, di sini ada nilai untuk koordinat dari stasiunnya, lalu ini untuk waktu tiba gelombang P, waktu tiba gelombang S,
Dan di sini untuk pencatatan nilai selisih antara gelombang S dikurangi dengan gelombang P. Lalu selanjutnya di sini ada WKK atau waktu kira-kira. Waktu kira-kira ini menunjukkan kira-kira terjadinya awal terjadinya gempa. Jadi misalnya kita ambil dari waktu terdekat dari yang tercepat di antara semua stasiun yang merekam. Misalnya eh, di sini 13 jam 13 menit ke-22 detik ke-16. Jadi bisa bisa kita gunakan WKK-nya itu sekitar 13.20. Lalu selanjutnya setelah kita menentukan nilai WKK-nya, kita menentukan bagaimana pembuatan diagram Wadatinya. Nah, untuk diagram Wadati sendiri itu tujuannya untuk menentukan origin time dari suatu event gempa. Nah, untuk origin time sendiri itu merupakan awal terjadinya gempa di setiap dari event gempa yang terjadi kayak gitu. Nah, untuk menentukan diagram Wadati, kita harus dapat menentukan nilai dari kedalaman dan juga nilai TS min TP-nya dalam satuan second. Nah, di sini eh, untuk TPDW ini kita hitung dari nilai waktu tiba gelombang P dikurangi dengan waktu kira-kiranya untuk semua stasiun. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan nilai TSDW, kita hitung dari waktu tiba gelombang S dikurangi dengan nilai WKK-nya. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Nah, ini karena masih satuan jam, menit, dan detik, kita ubah ke dalam second semuanya. Lalu ini untuk hasil TS min TP dalam satuan second, dan kita di sini menghitung nilai D. Untuk nilai D sendiri, itu rumusnya 8, 8 dikali dengan nilai TS min TP. Oke, kita apply untuk semua stasiunnya. Nah, untuk nilai D sendiri itu didasarkan dari persamaan D sama dengan K dikali TS min PP. Nah, untuk K sendiri itu merupakan konstanta Omuri, di mana ketika event gempa ini terjadi di wilayah vulkanik, maka nilai K itu berubah menjadi 5. Sedangkan karena pengambilan data kami tadi itu tidak ada di wilayah vulkanik, maka menggunakan nilai K-nya itu sebesar 8. Tuh. Nah, untuk selanjutnya, kita pindah dulu ini nilainya, lalu kita buat diagram Wadatinya. Untuk pembuatan diagram Wadati, kita langsung pakai graf kurva aja di sini. Kita masukkan judulnya itu diagram Wadati. Lalu untuk nilai X-nya sendiri, di sini merupakan nilai TPDW yang sudah kita rubah ke satuan second. Lalu untuk nilai Y-nya itu merupakan nilai TS min TP. Lalu bisa kita oke. Nah, di sini udah terlihat eh, kurang lebihnya gambar diagram wadatinya seperti ini. Lalu
kita tambahkan trendline. Aktifkan trendline-nya. Nah, di sini untuk nilai diagram Wadati sendiri, ini kita membutuhkan nilai dari origin time. Eh, untuk menentukan nilai T0-nya, kita bisa menarik garis ini supaya dia bertemu atau berpotongan dengan sumbu X-nya, dengan cara kita ubah backward-nya di sini, misalnya kita pakai 150. Nah, untuk penentuan nilai T0 dari diagram Wadati ini itu bisa kita lakukan dari pembacaan berapakah nilai yang berpotongan di sumbu X ini. Nah, untuk menentukannya supaya lebih jelas, ini bisa kita ubah misalnya kan 50. Nah, di sini udah bisa kebaca atau saya mau lebih kecil lagi. Nah, ini kurang lebihnya bisa dibaca karena terlalu kecil. Oke. Nah, di sini misalnya kita anggap perpotongannya ini ada di minus 15. Maka untuk nilai origin time-nya itu nilai WKK ditambah dengan nilai T0. Jadi misalnya di sini WKK-nya yaitu 13, sorry 13 jam 13 menit ke 20 dikurangi dengan karena tadi nilai ininya minus nilai T0-nya maka dikurangi 15. Sehingga pembacaannya yaitu 13 lebih 5 menit 0 detik. Nah, selanjutnya eh oh ya, untuk titik-titik yang ada di diagram Wadati ini menunjukkan bahwa data-data dari masing-masing stasiun yang kita input tadi. Karena di sini kita menggunakan 10 stasiun, maka data yang ada di diagram Wadati ini jumlah titik-titiknya itu juga berjumlah 10. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan posisi epicenter. Kita menggunakan web dari Iris yang triangulation. Oke, kita pilih yang paling atas. Nah, untuk menentukan letak dari epicenternya, kita bisa di sini menambahkan stasiun. Nah, untuk nama stasiunnya di sini kita bisa menyesuaikan dari nama stasiun yang ada di sini dan juga untuk nilai koordinat dari masing-masing stasiunnya. Dan juga tentunya menggunakan nilai kedalaman di sini. Oke, misalnya kita coba di sini untuk nama stasiunnya MSVF dengan nilai latitude-nya minus 17,74 dan juga untuk nilai longitude-nya yaitu sebesar 178,5 dengan kedalamannya 800 km. Nah, karena tadi kita berada di Indonesia, maka untuk plot daerahnya berarti untuk plot daerah stasiunnya maka tidak jauh dari wilayah Indonesia. Oke, kalau udah kita tambah stasiun sampai berjumlah 10 stasiun sesuai dengan data yang kita gunakan tadi. Nah, setelah kita memasukkan 10 stasiun sesuai dengan data
yang ada di Excel tadi. Sekarang untuk penentuan nilai epicenternya itu kita bisa lihat dari di mana titik perpotongan lingkaran yang paling banyak. Misalnya di sini ini ada satu, dua, tiga, empat lingkaran yang perpotongannya ada di sini. Terus misalnya di sini ada tiga, di sini juga tiga. Nah, itu kita pilih wilayah yang memiliki titik perpotongan lingkaran yang paling banyak. Nah, itu caranya dengan kita pilih user event. Oke, di sini ah, kita menentukan titiknya itu bisa menggunakan dari ini untuk memberikan nilai koordinatnya. Nah, misalnya kita menganggap bahwa perpotongan dari 10 lingkaran ini paling banyak itu ada di posisi sini, maka di sini bisa dikatakan bahwa merupakan titik dari epicenternya. Nah, untuk nilai koordinatnya bisa kita copy, kita masukkan ke dalam Excel tadi sebagai data hasil pengolahannya dan juga nilai limpangnya. Oke. Nah, sekian dari penjelasan yang bisa aku bantu untuk menjelaskan. Mohon maaf untuk segala kurang lebihnya. Sekian dan terima kasih.